Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Agustina dari program studi D3 Keperawatan Politeknik Yakpermas Banyumas, nomor induk mahasiswa 14401213030. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi efektif. Agar tidak penasaran apa itu komunikasi efektif, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, komunikasi efektif itu sendiri merupakan pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Kita dapat mengatakan bahwa itu umumnya melibatkan pengirim dan receiver. Apa itu pengirim dan receiver? Pengirim yaitu orang yang memulai proses komunikasi dengan mengirimkan pesan, sedangkan receiver adalah yang tidak ditunjukkan kepada siapa pesan tersebut akan disampaikan. Kemudian, isi dari komunikasi efektif itu sendiri melibatkan apa aja sih? Isi komunikasi yang efektif yaitu melibatkan 1. Karakteristik, 2. Keterampilan, 3. Makna, 4. Hambatan. Karakteristik komunikasi yang efektif hanya menyampaikan pesan saja tidak cukup, itu harus memenuhi tujuan pengirim. Dengan mengingat hal ini, mari kita bahas elemen-elemen yang membuat komunikasi menjadi efektif. Yang pertama, pesan yang jelas. Apa sih yang dimaksud dengan pesan yang jelas? Pesan yang jelas yaitu pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dijangkau, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan kebermaknaannya. Yang kedua, pesan yang benar. Pesan yang benar yaitu informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah dalam arti apapun. Kita harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. 3. Pesan lengkap. Pesan lengkap merupakan komunikasi dasar pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. Kemudian, pesan tepat. Pesan tepat yaitu pesan yang dikirim harus singkat dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Kemudian, keandalan. Keandalan merupakan pengirim harus yakin dari ujungnya bahwa apapun yang dia sampaikan benar menurut pengetahuannya. Bahkan, penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirimnya dan dapat mengandalkan pesan yang dikirim. Selanjutnya, pertimbangan penerima. Pertimbangan penerima merupakan media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima. Selanjutnya, sender's courtesy merupakan pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima pesan. Menyampaikan pesan secara efektif adalah seni serta keterampilan yang dikembangkan setelah latihan dan pengalaman berkelanjutan. Serangkaian keterampilan yang telah ditentukan sebelumnya yang diperlukan untuk proses komunikasi yang berpengaruh adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketaatan. Seseorang harus memiliki pengamatan yang tajam untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Yang kedua, kejelasan dan singkat. Maksud dari kejelasan dan singkat yaitu pesan harus disusun dengan kata-kata sederhana, harus jelas, dan tepat untuk menciptakan dampak yang diinginkan bagi penerima. Yang ketiga, mendengarkan dan memahami. Maksud dari mendengarkan dan memahami yaitu, keterampilan paling penting dalam diri seseorang adalah dia harus menjadi pendengar yang baik, waspada, dan sabar. Dia harus mampu memahami dan mengawasi pesan dengan baik. Yang keempat, kecerdasan emosional. Maksud dari kecerdasan emosional yaitu, seseorang harus sadar secara emosional dan mampu mempengaruhi orang lain dari dalam. Yang kelima, self-efficacy. Maksud dari self-efficacy yaitu, seseorang harus memiliki keyakinan pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk mencapai tujuan komunikasi.
Selanjutnya, percaya diri. Percaya diri merupakan salah satu keterampilan komunikasi yang sangat penting dari pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya, hormat. Hormat merupakan cara menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati nilai, kepercayaan, pendapat, dan ide penerima adalah inti dari komunikasi yang efektif. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Maksud dari komunikasi nonverbal yaitu untuk terhubung dengan penerima dengan cara yang lebih baik, pengirim harus melibatkan komunikasi secara nonverbal juga. Ini termasuk gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan lain-lain. Selanjutnya, pemilihan media yang tepat. Maksud dari pemilihan media yang tepat yaitu pemilihan media yang tepat untuk komunikasi juga merupakan keterampilan. Kita perlu memilih media yang sesuai dengan situasi, prioritas pesan, sudut pandang penerima, dan lain-lain. Selanjutnya, memberikan umpan balik. Maksud dari memberikan umpan balik yaitu komunikasi yang efektif selalu merupakan proses dua arah. Seseorang harus menerima dan juga memberikan umpan balik untuk perspektif orang lain. Anda pasti bertanya-tanya, apa sih peran komunikasi efektif dalam bisnis? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita pahami pentingnya komunikasi bisnis yang berikut ini. Yang pertama, manajemen karyawan. Maksud dari manajemen karyawan yaitu komunikasi yang efektif memastikan disiplin diri dan manajemen yang efisien karena karyawan yang didengarkan oleh manajemen puncak dan ada komunikasi terbuka dalam organisasi. Yang kedua, membangun tim. Maksud dari membangun tim yaitu orang-orang dalam organisasi bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama, sehingga komunikasi yang efektif meningkatkan moral seluruh tim. Yang ketiga, pertumbuhan organisasi. Maksud dari pertumbuhan organisasi yaitu memastikan pengambilan keputusan yang lebih baik, mengintensifkan hubungan masyarakat, dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang keempat, bangun yang kuat. Maksud dari bangun yang kuat yaitu interaksi seringkali hubungan banyak hal. Mereka secara positif memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan memelihara hubungan jangka panjang dengan orang lain dalam organisasi. Selanjutnya, pastikan transparansi dan kembangkan kepercayaan. Maksud dari pastikan transparansi dan kembangkan kepercayaan yaitu komunikasi yang efektif dianggap sebagai dasar untuk membangun kepercayaan dan memastikan berbagai informasi yang lengkap. Selanjutnya, memfasilitasi kreativitas dan inovasi. Maksud dari memfasilitasi kreativitas dan inovasi yaitu menciptakan lingkungan di mana karyawan bebas untuk berbagai ide dengan mengeksplorasi sisi kreatif dan inovatif mereka. Selanjutnya, mengurangi kesalahpahaman. Maksud dari mengurangi kesalahpahaman yaitu komunikasi yang efektif, menghilangkan kemungkinan kebingungan, dan menyampaikan pesan secara jelas dan tepat. Hambatan-hambatan yang melibatkan kata-kata memainkan peran penting dalam proses komunikasi. Setiap gangguan dalam cara pesan dapat menyebabkan miskomunikasi. Berikut adalah berbagai jenis hambatan komunikasi yang berkait dengan kata-kata. Yang pertama, bahasa. Ini adalah media komunikasi. Jika mengirim menggunakan istilah teknis secara berlebihan, penerima akan kesulitan memahami pesan dengan jelas. Yang kedua, ambiguitas dan penggunaan abstraksi yang berlebihan. Meskipun pesan disajikan dalam konteks yang tidak realistis atau tidak jelas yang melibatkan banyak pengertian, penerima tidak akan dapat terhubung dengan gagasan yang benar. Yang ketiga, pesan tidak terorganisir. Ketika kata-kata tidak diatur secara sistematis untuk membuat pesan yang kuat, itu kehilangan efisiensi dan maknanya. Selanjutnya, kelebihan informasi.
Maksud dari kelebihan informasi yaitu efektivitas komunikasi berkurang ketika seseorang terus berbicara untuk waktu yang lama. Hambatan yang kedua, melibatkan latar belakang orang. Hambatan yang melibatkan latar belakang orang memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya budaya, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain. Atribut-atribut ini sangat mempengaruhi proses komunikasi efisiensi. Ini melibatkan hambatan terkait berikut. Yang pertama, perbedaan sikap. Kadang-kadang, orang menolak untuk memahami atau berubah pikiran ketika mereka menetapkan pandangan tentang topik tertentu. Sikap mereka menahan tujuan komunikasi. Yang kedua, perbedaan demografis. Maksud dari perbedaan demografis ini seperti perbedaan usia, generasi, jenis kelamin, status, tradisi, dan lain-lain. Yang ketiga, kurangnya pengalaman atau perspektif umum. Pengalaman seseorang mengembangkan perspektif mereka dalam melihat sesuatu dengan cara tertentu. Selanjutnya, melompat ke kesimpulan. Maksud dari melompat ke kesimpulan yaitu beberapa orang sabar dalam mendengarkan orang lain dan sering kurang dari komunikasi, sehingga kesimpulan motif pesan dilakukan oleh seseorang. Hambatan yang terakhir yaitu hambatan fisika. Hambatan ini dapat dialami secara langsung tetapi menantang untuk diatasi. Yang termasuk hambatan fisika yaitu 1. Jarak fisik. Maksud dari jarak fisik yaitu ketika orang berkomunikasi dalam jarak jauh, mereka kehilangan aspek komunikasi nonverbal karena gerakan dan ekspresi penerima tidak dapat melihat. Yang kedua, kebisingan. Maksud dari kebisingan yaitu lingkungan atau sistem komunikasi terkadang melibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, mengganggu proses komunikasi sehingga tidak efisien. Yang terakhir, hambatan fisiologis. Maksud dari hambatan fisiologis yaitu salah satu hambatan paling umum untuk komunikasi yang efektif adalah fisik orang yang terlibat. Beberapa di antaranya adalah seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gagap, dan lain-lain. Nah, demikianlah penjelasan mengenai komunikasi efektif. Saya sadar dalam video kali ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah atau kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.